menit berganti jadi jam, jam berganti jadi pegal. 3 jam sudah berlalu, tapi Peot masih duduk kaku bak patung batu di tengah ritual pemanggilan arwah yang katanya sih bakal mencekam. Tapi kenyataannya malah nihil. Kesabaran tanpa hasil memang bisa jadi tanda bahwa kita salah tujuan. Duduk diam selama berjam-jam belum tentu membawa hasil kalau yang ditunggu memang tidak datang. Namun yang terjadi malah yang tidak kita sangka-sangka. Yang kerasukan itu ternyata malah Pak Haji. Loh kok bisa? Padahal dari tadi yang disangka bakal kesurupan kan si Peot. Bahkan Pak Rungkat sampai nyuruh semua orang ngumpet biar suasananya sepi dan si hantu RT Jalil bisa masuk ke tubuh Peot buat komunikasi. Pak Haji yang tadi tampak tenang tiba-tiba gemetar. Kenapa? Apakah ada dendam masa lalu antara Pak RT Jalil dan Pak Haji? Bukannya tadi dia yang paling siap mental, paling banyak baca doa? Apa karena dia yang paling paham soal kematian Pak RT? Atau justru karena dia menyembunyikan sesuatu? Kalau emang bener itu arwah Pak RT Jalil, apa sebenarnya yang pengen disampaikan lewat tubuh Pak Haji? Dan kenapa baru sekarang dia muncul? Jangan-jangan ini bukan cuma sekedar arwah penasaran, tapi arwah yang menuntut balas. Jadi guys, kadang yang terlihat tenang dan alim belum tentu bersih dari kesalahan atau rahasia kelam. Setiap orang punya sisi tersembunyi yang tidak kita tahu. Dan orang yang terlihat religius bukan berarti kebal dari gangguan gaib atau masalah batin. Yang penting bukan cuma ritualnya, tapi juga isi hatinya. Yang bikin makin tegang, cuma Pak Haji yang tahu doa untuk meditasi dan komunikasi sama arwah. Kalau sekarang dia kesurupan, siapa yang bisa bantu komunikasi? Apa mereka harus manggil ustadz lain, atau justru harus nunggu si arwah berbicara sendiri lewat tubuh Pak Haji? Jadi guys, menurut kalian, kenapa arwah Pak RT Jalil memilih merasuki Pak Haji? Apakah benar Pak Haji punya masa lalu yang belum terungkap? Padahal, tadi Pak Haji udah sempat baca doa, udah siap-siap buat bantu meditasi kalau Peot kesurupan. Tapi kok malah dia sendiri yang jadi korbannya? Ada dua kemungkinan guys. Pertama, energi arwah Pak RT Jalil terlalu kuat, sampai siapapun bisa jadi tumbang, bahkan orang seteguh Pak Haji sekalipun. Atau, jangan-jangan Pak Haji memang menyimpan rahasia nih. Coba deh kalian pikirin. Di bagian sebelumnya, Pak Alex sempat bilang kalau energi arwah Pak RT Jalil nggak bisa dikendalikan. Bahkan dia sendiri aja hampir nggak sadar waktu kesurupan. Nah, kalau bener energi Pak RT Jalil sebesar itu, apakah ini gara-gara batu gaib yang dibawa dari gunung waktu itu? Atau justru karena dendam yang sangat dalam, karena kematiannya bukan wajar? Kalau RT Jalil meninggal karena beliau diracun. Makanya arwahnya gentayangan dan sekarang memilih Pak Haji buat jadi corong, buat menyampaikan pesan terakhirnya. Tapi pesan apa? Siapa yang diincar? Siapa yang akan diungkap? Dan yang paling serem, kalau satu-satunya orang yang bisa bantu ritual malah kesurupan duluan. Terus, siapa dong yang bisa bantu mereka sekarang? Apa Yusuf bakal bisa gantiin Pak Haji? Tapi kayaknya dia nggak bisa doa. Atau jangan-jangan mereka harus panggil ustadz di kampung sebelah? Menurut kalian, kenapa arwah Pak RT Jalil lebih memilih merasuki tubuh Pak Haji daripada Peot? Apakah karena dendam pribadi? Atau karena ada rahasia yang Pak Haji sembunyikan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng biar nggak ketinggalan kelanjutan misterinya. Kadang, hidup menyimpan teka-teki yang bahkan nggak bisa dijawab pakai logika semata. Apa yang tampak tenang bisa saja menyembunyikan badai. Dan dalam setiap kejadian aneh,
Mungkin ada kebenaran yang sedang menunggu untuk diungkap. Pelan-pelan, satu demi satu, lewat kejadian yang gak masuk akal. Pak Haji yang selama ini jadi panutan, justru yang pertama tumbang. Mungkinkah ini pertanda bahwa masa lalu belum benar-benar mati? Atau masa lalu itu justru sedang bangkit dan siap mengungkap siapa dalang sebenarnya di balik kematian Pak RT Djalil? Kita nggak bisa menutup mata bahwa energi dari dunia tak kasat mata bisa muncul saat ada ketidakadilan yang belum selesai. Mungkin ini bukan cuma soal ritual, tapi soal tanggung jawab, soal kebenaran yang terlalu lama dikubur dalam diam. Yang jelas, cerita ini belum selesai. Jadi, jangan pernah remehkan keheningan. Karena bisa jadi, diam-diam ada yang sedang mengamati dan menunggu saatnya bicara.